Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, hari ini kita kembali mempelajari pembelajaran tematik pada halaman 178, pendamping pembelajaran 3, IPA KD 3.1, tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, hewan yang pertama yaitu ikan. Di situ kita bisa lihat sendiri ada gambar seekor ikan. Nah, kita bisa melihat sisik ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernapas. Kemudian badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Yang terakhir, sirip berfungsi untuk berenang. Inilah bagian-bagian tubuh hewan yang bernama ikan. Kemudian, hewan yang kedua yaitu kucing. Nah, yang pertama, telinga. Telinga untuk mendengar. Mata untuk melihat, hidung kucing untuk mencium bau, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, rambut berguna untuk menutupi tubuh kucing. Kemudian, ekor berguna untuk keseimbangan, kaki sebagai alat gerak. Nah, inilah bagian-bagian tubuh hewan, yaitu ikan dan kucing. Selanjutnya, pada halaman 179, Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian. Jadi, ketika kita bertanya kepada narasumber, tidak boleh harus banyak-banyak pertanyaan, tetapi harus dengan cara bergantian. Jadi, narasumber tersebut bisa menjawab dengan mudah. Contoh, yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, contoh yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas? Nah, itulah daftar pertanyaan wawancara. Selanjutnya, 180. Pendamping pembelajaran 4 PPKN KD 3.2 tentang menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Perburuan liar memiliki dampak berbahaya, antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak tidak baik untuk hewan liar. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke permukiman warga. Hal ini tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan. Selain itu, rusaknya hutan juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Nah, jadi kita sebagai manusia itu memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya,
pada halaman 181. Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Nah, tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung pihak lain. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Nah, inilah pengelompokan pertanyaan wawancara. Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Semoga Ananda tetap semangat belajar dari rumah ya. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.